Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Ratnaduhita dari kelas F4301. Di sini saya bersama dengan 4 teman saya lainnya, ada Suci Awali Muminati, ada Rafael Arya, ada Kualita Imani, dan ada Deputri. Nah, kami berlima akan membahas 5 soal mengenai FFT atau Phase Fourier Transform. Nah, soalnya ini tuh terdiri dari 2 tipe soal, yaitu ada soal perhitungan dan ada soal simulasi. Untuk soal perhitungan akan dijelaskan oleh saya dan Kualita beserta Deputri. Sedangkan soal yang simulasi akan dijelaskan oleh Suci Awali dan Rafael Arya. Pertama, yuk bahas soal saya dulu. Mari kita bahas. Nah, Phase Fourier Transform atau FFT merupakan algoritma Discrete Fourier Transform atau DFT. Akan tetapi, pada FFT ini tuh lebih cepat proses komputasinya. Pada soal yang akan saya bahas, saya akan menggunakan metode butterfly dengan nilai xk-nya itu tuh wn di pangkat k dikali dengan xn. Contoh soal yang akan saya gunakan, diketahui XN-nya itu min 3, 2, min 3, 2. Ditanyakan FFT-nya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, nilai XN itu min 3, 2, min 3, 2. Nah, dari nilai XN ini, kita tentukan dulu urutan dari nilai XN-nya. Jadi dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, dan 3. Dengan jumlah N-nya itu 4 ya. Jadi di sini terdapat sigma N sama dengan 0, sigma N sama dengan 0 sampai N min 1. Jadi dimulai dari 0. Dengan jumlah N-nya itu 4. Lalu kita butterfly-kan, buat pola butterfly. Nah, di sini sudah terdapat pola genap dan pola ganjil ya. Maka nilai dari metode butterfly-nya itu tuh nilai N-nya tuh 0, 2, 1, 3. Nah, dari N0, N2, N1, 3, tadi di slide sebelumnya, kan kita sudah mengetahui kalau N0 itu terdapat angka min 3, N2-nya terdapat angka min 3 juga, terus di N1 terdapat angka 2, terus pada N3 itu terdapat 2. Lalu kita masukkan, N0-nya itu ada min 3, N2-nya itu ada min 3, N1-nya ada 2, dan N3-nya juga ada 2. Lalu kita menghitung angka ini. Angka ini didapat dari mana sih? Mari kita hitung. Angka min 6 ini didapatkan dengan cara menjumlahkan angka min 3 ini, min 3, ditambahkan dengan min 3. Lalu di sini dan di sini kita kasih angka min 1. Nah, untuk 0 ini didapat dari hasil min 3 dikali dengan min 1 ditambahkan dengan min 3. Hasilnya 0. Sama juga yang di sini, angka 4 ini didapatkan dari 2 ditambahkan dengan 2. Jadi 2 ditambahkan dengan 2, hasilnya 4. Untuk 0 ini didapatkan dengan 2 dikali min 1 ditambah 2, dapatnya 0. Nah, pada baris ini kita cari W4 pangkat 0-nya, kita dapat angka 1, dan W4 pangkat 2-nya kita dapat negatif C. Nah, hasil yang ini, yang min 6, 0, 4, dan 0 ini, kita pindahkan di sini. Jadi, min 6, 0, 4, 0. Dan min 1-nya kita pindahkan ke sini dan ke sini. Lalu kita hitung angka ini. Dari mana sih angka ini? Sama juga kayak yang tadi. Jadi, min 2 ini didapat dari 4, ditambahkan dengan min 6. Jadinya dapat min 2. Terus yang ini, min 10 ini, hasil dari 4 dikali dengan min 1 ditambah dengan min 6. Jadinya min 10. Untuk yang 0 ini didapatkan dari 0 ditambahkan dengan 0 ya, hasilnya 0. Nah, untuk 0 yang ini didapat dari hasil 0 dikali min 1 ditambahkan 0. Hasilnya itu 0. Nah, pada angka ini
pada angka min 2, 0, min 10, 0 ini tuh merupakan hasil dari nilai FFT-nya. Jadi, kita anggap nilai xn-nya itu sama dengan x ya. Jadi, xn sama dengan x sama dengan min 3, 2, min 3, 2. Maka FFT dari x-nya itu adalah min 2, 0, min 10, 0. Nah, biasanya itu disuruh nyali hasil inverse-nya ya. Hasil inverse-nya itu tuh FFT dari X-nya dibagi dengan jumlah N. Jumlah N-nya tadi kan 4 ya. Berarti min 2 dibagi 4, 0,5. 0 dibagi 4 dapat 0. Minus 10 dibagi 4 dapat min 2,5. 0 dibagi 0 dapat 0. Sebelumnya, maaf, ini N besar dan ini min 0,5 ya. Karena dibagi 4. Oke, sekian dari saya, dari penjelasan perhitungan soal yang saya jelaskan. Semoga dapat membantu teman-teman dan semoga dapat membantu saya untuk menghasilkan nilai Pengsi jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya akan ada penjelasan soal-soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh 4 teman saya lainnya. Terima kasih. Oke, jadi kita lanjut aja ke soal yang selanjutnya. Di sini sudah ada soalnya. Eh, kita disuruh merepresentasikan tentang sinyal sinus yang tersedia di sebuah file sinus underscore 0 wave, terus amati bentuk domain waktu dan frekuensi di mana itu namanya JNU Octave atau MATLAB. Di sini saya menggunakan JNU Octave dan kita akan melihat dari sisi si FFT-nya gitu. Oke, jadi di sini saya sudah ada source code-nya. Jadi ini buat apa namanya codingannya. Ini kita di awal ini tuh manggil buat manggil si filenya nanti. Jadi ini filenya kita buat manggil dengan sinyal sinusnya. Rumus Y sama dengan sin 2 2pi dikali 1000 T. Tuh, kita ini T-nya sudah ada, terus untuk Y-nya kita sudah masukkan rumusnya juga. Terus yang di sini itu adalah sampling sinyal sinus domain waktu. Jadi di sini sinyal sinus domain waktu itu nanti bakalan di apa ya kayak diperlihatkan gitulah, diperlihatkan untuk dari secara domain waktunya. Terus yang terakhir ini di sini ada section terakhir itu sinyal sinus dalam domain frekuensi atau FFT. Nah, untuk FFT ini kalau apa namanya dilihat secara kacamata awam itu dia pasti seperti ini nih. Ini yang apa sih namanya, membedakan FFT dan DFT. Nah, kalau FFT itu dia pasti ada 20 log 10 ABS FFT dari si Y. Nah, jadi ini tuh kalau dilihat yang anu cara umum itu ini tuh untuk rumus dari FFT-nya. Jadi nanti ketika rumus ini sudah dimasukkan, berarti nanti si sinyal FFT itu bakalan ada. Seperti itu. Terus lalu kita subplot, terus kita eh, yang saya plot untuk YFFT-nya dengan aksis 0 1000, min 300 dan 100. Tuh, terus kita masukkan si yang itu ya title-nya sinyal sinus dalam domain frekuensi FFT. Terus kita set untuk yang itu grafiknya, untuk yang X-nya itu untuk F-nya, terus kalau untuk yang Y-nya itu untuk apa sih namanya power dan F-nya gitu frekuensinya. Jadi nanti ketika kita run itu hasil si ininya akan kurang lebih seperti ini.
Nah, akan kurang lebih seperti ini. Untuk F-nya ini tadi karena sudah apa sih namanya, batasi ya. Jadi hanya sampai 1000 F-nya aja gitu. Frekuensinya sampai 1000, terus powernya itu tadi juga sudah dibatasi dari eh, min min berapa itu, min 300 sampai 100 kan. Tuh, jadi frekuensinya kurang lebih dari antara ini kemungkinan di antara min 250-an sampai di min 185, sekian, 190 gitu. Dan dengan F-nya itu 1000 gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Deputi Permata Rahmadani. Untuk soal selanjutnya yaitu tentukan FFT dari XN sama dengan 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Di mana diketahui bahwa jumlah N sama dengan 8. Selanjutnya kita urutkan nilai-nilai tersebut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita kelompokkan menjadi 0 dengan 4, kemudian 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dan 3 dengan 7, sehingga didapatkan hasil 04, 15, 26, dan 3 dengan 7. Kemudian dikelompokkan kembali, yaitu 04 dengan 26, kemudian 15 dengan 37, sehingga didapatkan hasil 04, 26, 15, 37. Selanjutnya masuk ke dalam gambar. Di sini kita masukkan N0, N4, N2, N6, N1, N5, N3, dan N7. Dimana nilai N0 adalah 0, kemudian N4 sama dengan 1, N2 sama dengan 1, N6 sama dengan 2, N1 sama dengan 1, N5 sama dengan 2, N3 sama dengan 2, N7 sama dengan 1. Sama seperti cara sebelumnya, kita lakukan perhitungan berdasarkan pola, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian 1 dikali min 1 sama dengan min 1, ditambah 0 sama dengan min 1, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian 2 dikali min 1, min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian 2 dikali min 1 min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3, kemudian 1 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian pada baris ketiga didapatkan W8 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian pada baris keempat W8 pangkat 1 sama dengan min J. Kemudian di baris ketujuh W8 pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang terakhir di baris ke-8 W8 pangkat 1 sama dengan min J. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 1, 1, kemudian min 1, min 1, kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian min 1 dikali min J sama dengan J, kemudian 3, 3, min 1, min 1, kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian 1 dikali min J sama dengan min J. Lakukan perhitungan berdasarkan pola, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4, kemudian min 1 dikali J sama dengan min 1 plus J, kemudian 3 dikali min 1 sama dengan min 3 ditambah 1 min 2, kemudian J dikali min 1 min J ditambah min 1 sama dengan min J min 1, kemudian juga sama 3 ditambah 3 sama dengan 6, kemudian min 1 ditambah min J sama dengan min 1 min J, kemudian 3 dikali min 1 min 3 ditambah 3 sama dengan 0, kemudian min J dikali min 1 sama dengan J ditambah min 1 jadi J min 1.
Oke, kemudian di baris ke-5 ada W8 pangkat 0 sama dengan 1. Di baris ke-6 W8 pangkat 1 sama dengan 1 per akar 2 min J per akar 2. Kemudian di baris ke-7 ada W8 pangkat 2 sama dengan min J. Dan yang terakhir ada W8 pangkat 3 sama dengan min 1 per akar 2 min J per akar 2. Nah, sama seperti sebelumnya, lakukan perhitungan berdasarkan pola, di mana 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian min 1 plus J ditambah min 1 plus J kuadrat per akar 2 sama dengan min 2 plus J pangkat 2. Kemudian min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Kemudian min J min 1 ditambah 1 min J kuadrat per akar 2 sama dengan min J plus J kuadrat. Kemudian 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Min 6 ditambah 4 menjadi min 2. Kemudian min 1 plus J kuadrat per akar 2 dikali min 1. Kemudian ditambah min 1 plus J, hasilnya adalah min J kuadrat plus J. Kemudian 0 dikali min 1 adalah 0. Kemudian ditambah min 2 menjadi min 2. Kemudian yang terakhir 1 min J kuadrat per akar 2 dikali min 1 ditambah min J min 1 sama dengan min 2 min J plus J kuadrat, sehingga didapatkan hasil FFTX sama dengan 10 min 2 plus J kuadrat min 2 min J plus J kuadrat min 2 min J kuadrat plus J min 2 min 2 min J plus J kuadrat. Oke, sekian pembahasan untuk soal tersebut. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kolita Mani Pradarona. Untuk soal selanjutnya itu diketahui XN sama dengan 3010. Nah, di sini soalnya itu hitung FFT dan inverse-nya. Nah, pertama ditulis dulu yang diketahuinya, XN sama dengan 3010. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 4 karena sampelnya itu ada 4. Nah, di sini juga syaratnya itu sigma N sama dengan 0 sampai N-1. Nah, sehingga 3-nya ini sama dengan 0, 0 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 0 sama dengan 3. Lalu kita kelompokkan menjadi 0, 2, 1, 3 seperti ini. Nah, untuk rumusnya, untuk yang FFT itu XK sama dengan WN XN. Nah, untuk inverse-nya itu 1/4 WN XN. Nah, lalu kita buat N0, N2, N1, N3 seperti data yang ini yang udah kita kelompokkan. Lalu kita masukin aja datanya sesuai dengan yang diketahuinya. Untuk N0-nya itu 3, N2-nya 1, terus N1-nya itu 0, dan N3-nya itu 0. Nah, lalu kita jumlahin aja 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Lalu 1 dikali min 1 ditambah 3, 2. Lalu untuk ini tinggal dijumlah 0 tambah 0, 0. 0 dikali min 1, 0 ditambah 0, 0. Nah, lalu di sini juga diketahui W4 pangkat 0-nya itu sama dengan 1, dan W4 pangkat 2-nya itu sama dengan min J. Nah, ini kita tulis aja langsung 3, terus 1. Nah, di sini karena W4 pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 0 dikali 1, 0. Nah, ini karena min J, berarti 0 dikali min J, 0. Itu. Nah, terus kita jumlahin yang 3 tambah 0 itu 3, lalu 1 ditambah 0 itu 1. Nah, di sini terus 0 dikali min 1 itu 0, terus ditambah 3 itu 3, lalu ini 0 dikali min 1, 0 ditambah 1, 1. Nah, terus untuk FFT-nya itu yang ini 3, 1, 3, 1. Nah, untuk inverse-nya itu
yaitu FFT dikali 1/6N sama dengan 4. Nah, berarti 3131 dikali 1/N sama dengan 4. Berarti kan 3 dibagi 4, 0,75. Terus 1 dibagi 4, 0,25. 3 dibagi 4, 0,75. 1 dibagi 4, 0,25. Nah, itu untuk FFT dan inverse-nya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai pengaplikasian dari FFT, yaitu mengubah sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita menuliskan sintaks close all, kemudian clear all, dan CLC. Nah, itu berfungsi agar sintaks yang tidak diperlukan tidak mempengaruhi program yang sedang kita jalankan. Kemudian kita melakukan penginputan audio file dengan format filenya WAV. Nah, di sini kita menggunakan sintaks audio read. Nah, sintaks audio read ini berfungsi untuk membaca si file dari audionya. Nah, di mana file audionya itu saya menggunakan audio wineglass wav.wav. Nah, kemudian file dari audionya itu akan tersimpan di SameOut dan SameRate. Kemudian setelah itu saya menggunakan sintaks audio player. Nah, sintaks audio player ini berfungsi untuk memutar si audio tadi. Kemudian selanjutnya kita melakukan float audio di domain waktu. Nah, adapun untuk parameternya di sini ada N sama dengan 2000, di mana N itu merupakan jumlah dari datanya, kemudian T sama dengan 0 sampai same rate per N per 2 min 1 sampai same rate. Nah, di mana ini merupakan nilai deltanya. Kemudian setelah itu kita melakukan plot audio di domain waktu. Nah, setelah itu kita melakukan plot audio di domain frekuensi dengan parameter N sama dengan 2000. Seperti tadi ya, N itu sama dengan jumlah datanya, kemudian F sama dengan 0 sampai same rate per N per 2 min 1 sampai same rate. Sama ya, rumusnya kayak yang plot audio di domain waktu, cuma di sini parameternya T, sedangkan kalau di sini parameternya sudah F atau frekuensi. Nah, kemudian kita menggunakan sintaks FFT, yaitu untuk mengubah sinyal dari time domain ke frekuensi domain. Nah, adapun inputannya itu same out dan N. Nah, dari data di sini nanti akan disimpan di sameout_FFT. Nah, setelah itu kita melakukan penguploadan. Nah, sekarang kita coba run. Oke, terdengar ya suaranya. Nah, di sini juga sudah tampil grafiknya. Ini merupakan audio di domain waktu seperti ini. Nah, sedangkan ini merupakan audio di domain frekuensi. Nah, grafik dari domain waktu tadi dilakukan konversi dengan FFT menjadi grafik domain frekuensi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.